Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 7 IPA 2 akan memaparkan video pembelajaran mengenai bioteknologi konvensional, yaitu proses pembuatan tempe. Sebelumnya, perkenalkan kami, yaitu saya, Darmawan Fadi Lukman. Dan saya Rifani Natalia Ketaren. Saya Safira Usani. Saya Arumuti Asari. Saya Usania Aziza. Selamat menyaksikan. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami konsep bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi pada pembuatan tempe, mengaitkannya dengan pemanfaatan mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari, serta kearifan lokal atau etnosains, dan menyajikan hasil pengamatan atau diskusi secara sederhana. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional serta mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe. 2. Menjelaskan proses fermentasi tempe secara runtut. 3. Mengaitkan pembuatan tempe dengan budaya lokal atau etnosains di lingkungan sekitar. Dan yang keempat yaitu menyajikan hasil pengamatan atau diskusi dalam bentuk laporan sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan tempe, alangkah baiknya kita mengetahui kajian etnosains dalam bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara sederhana melalui proses fermentasi tanpa menggunakan teknologi modern. Tempe menghubungkan kearifan lokal dengan konsep IPA modern. Prinsip yang diterapkan yaitu perendaman kedelai, di mana proses penyerapan air atau yang disebut dengan osmosis. Yang kedua ada perebusan, yaitu membunuh mikroorganisme pengganggu dan menggunakan struktur atau sterilisasi. Yang ketiga ada pemberian ragi atau inokulasi, yaitu penambahan jamur Rhizopus oligosporus. Lalu yang keempat ada fermentasi, yaitu jamur mengubah kedelai melalui aktivitas enzim. Lalu selanjutnya ada peran enzim, di mana jamur menghasilkan enzim-enzim untuk mengurai zat makanan. Enzim yang pertama ada protease, yaitu menguraikan protein menjadi asam amino. Lalu ada amilase, yaitu menguraikan karbohidrat menjadi gula sederhana. Dan ada enzim lipase, yaitu menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada juga kearifan lokal, di mana alatnya yang menggunakan tampah bambu itu berfungsi untuk menjaga suhu, kelembapan, dan aerasi. Dan daun pisang itu yang memiliki pori-pori alami untuk sirkulasi udara lebih optimal. Nah, pada proses pembuatan tempe kali ini ada dua alat yang digunakan, yaitu alat tradisional dan juga alat yang semi modern. Untuk alat tradisional, yang pertama ada baskom atau wadah besar, yang kedua ada tampah, yang ketiga ada panci pengukus atau dandang, yang keempat ada tenggo atau wakul, yang kelima ada saringan atau tampah kecil, dan yang keenam ada sotel kayu atau sendok besar. Sedangkan untuk alat semi modernnya, 1 ada bower atau alat pengupas kulit kedelai, 2 ada mesin sortari kedelai atau mesin pencuci, 3 ada tungku besar yaitu alat pengukus dan kompor, dan yang keempat itu ada rak fermentasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tempe. Tentunya ada kedelai, yang kedua ada ragi, yang ketiga ada daun pisang, kertas maupun plastik sebagai pembungkus kedelai sebelum menjadi tempe. Lalu ada yang keempat tali atau yang terbuat dari bambu untuk mengikat, dan yang kelima itu ada arang. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe diawali dengan mencuci kedelai hingga bersih, kemudian merendamnya selama 1 malam. Perendaman bertujuan untuk melunakkan biji kedelai sehingga lebih mudah diolah pada tahap berikutnya. Setelah direndam, kedelai direbus hingga setengah matang. Selanjutnya, kulit ari kedelai dipisahkan dan kedelai direndam kembali selama 1 malam. Tahap ini membantu menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme pada proses fermentasi. Keesokan harinya, kedelai dicuci, kemudian dikukus hingga matang. Setelah matang, kedelai didinginkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu ruang, kurang lebih 30 derajat Celcius. Proses pendinginan penting dilakukan agar mikroorganisme pada ragi dapat tumbuh dengan baik. Setelah kedelai dingin, ragi tempe dicampurkan secara merata. Ragi tempe mengandung jamur Rhizopus yang berperan dalam proses fermentasi. Kemudian, kedelai dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik yang telah diberi lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udaranya.
Tahap selanjutnya adalah fermentasi selama sekitar 36 hingga 48 jam. Selama proses ini, jamur Rhizopus tumbuh membentuk benang-benang putih yang disebut miselium. Miselium tersebut akan menyatukan biji-biji kedelai hingga menjadi padat dan membentuk tempe. Hasil akhirnya adalah tempe yang berwarna putih, bertekstur padat, dan memiliki kandungan gizi yang baik. Nah, pada proses pembuatan tempe menggunakan alat semi modern, prosesnya diawali dengan memasukkan kedelai yang telah direndam ke dalam mesin pengupas kulit kedelai atau blower. Selanjutnya, kedelai dimasukkan ke dalam mesin sortali atau mesin pencuci otomatis. Pada tahap ini, sisa kulit ari, kotoran, dan biji yang tidak layak akan dipisahkan sehingga diperoleh kedelai yang lebih bersih dan siap diolah. Setelah proses pencucian selesai, kedelai dikukus atau direbus menggunakan alat pengukus dan tungku berukuran besar hingga matang. Penggunaan peralatan modern memungkinkan proses pemasakan berlangsung lebih efektif dan dapat mengolah kedelai dalam jumlah yang lebih banyak. Kedelai yang telah matang kemudian diangkat dan ditiriskan hingga suhu turun mendekati suhu ruang. Tahap pendinginan ini sangat penting karena ragi tempe tidak dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang terlalu tinggi. Setelah dingin, ragi tempe dicampurkan secara merata ke seluruh permukaan kedelai. Kedelai yang telah diberi ragi kemudian dibungkus menggunakan plastik, lalu disusun pada rak-rak fermentasi di dalam ruangan khusus yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Kondisi ini membantu pertumbuhan jamur secara optimal selama proses fermentasi berlangsung. Nah, dalam waktu sekitar 36 hingga 40 jam, jamur Rhizopus akan tumbuh membentuk miselium berwarna putih yang menyatukan biji-biji kedelai hingga terbentuk tempe yang padat dan siap dikonsumsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perubahan biologi pada tempe, di mana terjadi proses fermentasi oleh jamur Rhizopus oligosporus yang tumbuh pada biji kedelai. Jamur membentuk miselium berwarna putih yang menyelimuti dan merekatkan biji-biji kedelai sehingga menjadi padat. Enzim yang dihasilkan jamur menguraikan protein, lemak, dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses fermentasi membuat tempe lebih mudah dicerna dan meningkatkan ketersediaan zat gizi, dan terjadi perubahan tekstur, aroma, dan rasa dari kedelai yang keras menjadi tempe yang padat dengan aroma khas. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan. Ciri-ciri perubahan yang terjadi pada kedelai selama proses pembuatan tempe yaitu 1. Perubahan fisik dan mekanis, di mana biji kedelai mengalami penyerapan air sehingga menjadi lebih lunak atau yang disebut dengan proses osmosis. Setelah mengalami fermentasi, terbentuk benang-benang putih atau miselium yang merekatkan biji kedelai hingga menjadi padat dan berwarna putih merata. Yang kedua, perubahan kimia dan enzimatis, di mana jamur Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim yaitu protease, amilase, dan lipase yang menguraikan protein, karbohidrat, dan lemak pada kedelai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ketiga, ada perubahan karakteristik di mana proses fermentasi menghasilkan perubahan yang khas pada rasa, aroma, tekstur, serta peningkatan kandungan gizi sehingga tempe menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai biasa. Demikian penjelasan mengenai bioteknologi konvensional dan kaitannya dengan etnosains melalui proses pembuatan tempe. Nah, dari pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia telah menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan budaya lokal sekaligus mempelajari ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Bye-bye. Sampai jumpa.